Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kitab masalah fikih yang insyaallah kita akan memasuki syarat yang keempat dari syarat-syarat salat. Anda bisa simak dari kitab itu ya. Asy-syaratul rabi', syarat yang keempat, yaitu istiqbalul qiblati, ya, sebagai khabarnya, yaitu istiqbalul qiblati menghadap kiblat. Jadi syarat salat yang keempat adalah menghadap kiblat. Wa min syurutis sholati, dan di antara syarat-syarat salat adalah istiqbalul qiblati, yaitu menghadap kiblat. Wa hiya al-ka'bah. Jadi maksud dari kiblat di sini adalah apa? Ka'bah. Al-musyarrafatu, yang musyarrafah, yang mulia. Sumiyat, disebut Ka'bah sebagai kiblatan, sumiyat kiblatan, disebut dengan kiblat li-iqbalin nasi 'alaiha, karena menghadapnya manusia atau karena mendatangi manusia ke sana, atau menghadapnya manusia ke arah Ka'bah. Iqbalin nasi 'alaiha, karena menghadapnya manusia ke arah Ka'bah, makanya disebut dengan kiblat. Walianna al-musalliya yuqabiluha, dan karena sesungguhnya orang yang salat dia menghadap ke arahnya, yuqabiluha, kembali ke Ka'bah. Allah Ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka, maka hadap atau palingkanlah wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Perintah untuk menghadapkan wajah ke masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, syatrahu, ke arah. Jadi perintah ketika sholat kita arahkan wajah kita menghadap Masjidil Haram. Ya. Faman qaruba minal Ka'bati, maka barang siapa qaruba, yang dekat dari Ka'bah. Faman qaruba, maka barang siapa qaruba, yang dekat minal Ka'bati, dari Ka'bah. Wa kana yaraha, dan dia melihat Ka'bah di hadapannya. Wajib alaihi istiqbalu nafsil Ka'bah, maka wajib atasnya menghadap ke fisik Ka'bah. Ya, nafsil Ka'bah itu maksudnya ke nafasnya, ke fisiknya. Di jami' ibadahnya, dengan seluruh badannya. Ya, kalau memang Ka'bah itu di hadapan kita, tidak boleh kita geser sedikit, tidak boleh. Lihatlah qadirun alat tawajuhi, karena sesungguhnya dia qadir, sanggup atau mampu, alat tawajuhi, untuk mengarahkan ila ainiha, ke arah Ka'bah. Ain itu objeknya, ke arah objeknya Ka'bah. Qat'an, secara qat'i, secara pasti, karena memang di depan mata, maka tidak boleh bergeser sedikit. Falam yajuz lahu al-udul anha, maka tidak boleh lahu baginya al-udul, yaitu beralih anha darinya. Ketika posisi Ka'bah di depannya, maka tidak boleh walaupun hanya sedikit menggeser dari arah Ka'bah. Dia harus menghadap persis ke arah
barang siapa yang dekat dari Ka'bah, lakin la yaraha, tapi dia tidak melihatnya. Kalau yang pertama tadi melihat, kalau ini tidak. Liwujudi ha'ilin, karena adanya ha'il, yaitu penghalang, bainahu wa bainaha, antara dirinya dan antara Ka'bah. Ijtahada, maka dia bersungguh-sungguh fi isabatiha, dalam meluruskan Ka'bah. Isabah itu dari kata asabah, berusaha untuk persis menghadap Ka'bah. Wa tawajjuhi ilaiha, dan menghadap ke arahnya. Ma'amkanahu semampu dia. Kalau memang ada tabir atau ada penghalang, dia berusaha untuk mengarah Ka'bah semampu dia. Kalau seandainya geser sedikit, maka ini tidak masalah, karena memang dia tidak melihat. Ini posisi yang dekat. Terus bagaimana yang jauh, seperti di negeri kita, nanti beda lagi hukumnya. Waman kana ba'idan, sekarang, dan siapa yang jauh anil Ka'bah, dari Ka'bah, fi ayyi jihatin, dimanapun arah, min jihadil ard, dari berbagai macam penjuru bumi, dari arah bumi. Fa innahu yastaqbilu, maka sesungguhnya dia menghadap fi sholatihi, pada sholatnya al-jihata, ke arah allati fiha al-Ka'bah, yang di situ ada Ka'bah. Kira-kira Ka'bah itu arahnya mana? Kalau dari negeri kita, arah ke ya kita menghadap ke bawah. Dia harus persis, dia harus ditarik dulu pakai tangan. Wala yadu atayammum wala tayassuru al-yasirani, dan tidak mengapa, ya tidak mengapa tayammum itu ke arah kanan, wala tayassur, dan tidak pula mengapa ke arah kiri, al-yasirani sedikit, ya tidak harus pas persis. Li hadis, karena di situ ada hadis ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun. Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini antara masyriq dan maghrib di situ ada kiblat. Hadisnya di Sahih Muslim. Ini dinisbahkan kepada penduduk Madinah. Jadi ketika di Madinah Rasulullah ditanya kiblat arahnya kemana wahai Nabi, Rasulullah mengatakan bainal masyriq wal maghrib qiblat. Jadi antara timur dan barat di situ ada kiblat. Karena posisi Madinah di mana? Di sebelah selatan Ka'bah. Maka dia menghadap ke arah utara. Utara itu mana? Nah, makanya antara timur dan barat itu Ka'bah. Ya, kalau bagi penduduk Madinah. Adapun di daerah kita, kalau daerah kita, karena posisi Ka'bah itu ada di maghrib, di bagian barat, maka antara utara dan selatan adalah Ka'bah. Jadi tidak harus persis pinggulnya begini lurus, ya. Pokoknya antara apa tadi, selatan dan utara itu Ka'bah. Jadi tidak serta kalur, ya, masalah ini tidak serta kalur sampai bongkar masjid atau ngajang-ngajangin apa misalnya, ngajang-ngajangin dari saja, ini namanya takalur. Islam itu mudah. Warwiya an ghairi wahidin, dan diriwayatkan min ghairi wahid, lebih dari satu orang minas sahabat, dari para sahabat, tentang hadis ini, ya, bukan hanya riwayat dari satu sahabat, tapi dari beberapa sahabat. Wa hadza binisbah li ahli Madinah, dan ini dinisbahkan kepada penduduk Madinah. Wa ma wafaqa qiblatha, dan yang sesuai dengan kiblat Madinah. Pokoknya arah Madinah itu kiblatnya antara timur dan barat. Bima mimma samat, dari daerah-daerah yang sejajar dengan Madinah. Walisairil buldani, dan untuk seluruh negeri, mithlu dzalika, sama dengan itu juga, ya, sama dengan itu juga. Alladzi fil masyriq, maka mereka yang ada di daerah masyriq, daerah timur, misalnya seperti di negeri kita, takunu qiblatuhu bainal janub wa shimal, berarti kiblatnya antara janub itu utara dan shimal itu selatan. Untuk orang-orang di daerah masyriq, ya seperti di Indonesia ini, maka kiblatnya antara utara dan selatan. Walladzi fil maghrib kadzalik, begitu pula bagi mereka yang ada
utara dan selatan juga. Berarti posisi ngadepnya ke arah masyrik. Kiblat orang yang di Maghrib ke arah masyrik, ke arah timur, ya kan? Karena mereka di bagian barat Mekah. Kalau kita kan di bagian timur Mekah, ya enggak? Maka kiblat juga arah ke arah barat. Ya. Nah, kiblat itu antara utara dan selatan, tidak harus posisi. Fala tasihhu sholatu bidun istiqbal al-qiblati, fala tasihhu sholatu, maka tidak sah salat bidun istiqbal al-qiblati, tanpa menghadap ke arah kiblat. Liqoulihi ta'ala, kana firman Allah Ta'ala, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu, surat Al-Baqarah ayat 144. Dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, ya, ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Ya, di Mekah. Ay fi barrin aw jawin aw bahrin aw masyrikin aw maghribin. Maksudnya fi barrin, baik itu di dalam daratan, aw jawin atau di udara, berarti ketika naik pesawat, ya. Aw bahrin atau di lautan, aw masyrikin atau di arah timur ataupun maghrib di arah barat, maka tetap sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah Ka'bah. Ilal ajiz, kecuali orang yang ajis itu apa? Tidak sanggup, tidak mampu. Anis kibali kiblati, dari menghadap kiblat, dia tidak bisa. Kal marbuti, contohnya orang yang terikat, orang yang diikat. Yang mana dia akan menghadap? Awil maslubi, atau orang yang disalib. Lewat kiblati, yang ke arah selain kiblat. Dia diikat, disalib, tidak menghadap ke arah kiblat. Bila karena muwattaqan la yakfi alaihi, ketika dia terikat dan dia tidak sanggup, ya, la yakfi alaihi, artinya dia tidak sanggup untuk menghadap ke arah kiblat. Fa innahu yusalli, maka sesungguhnya dia salat hasba istita'atihi, sesuai dengan istita'ah, kemampuannya. Ya sudah semampunya. Walau lam yastaqbil al-qiblah, walaupun dia tidak menghadap kiblat. Li'anna hadza syarta, karena sesungguhnya syarat ini yasqutu, gugur anhu darinya, lil aksi, karena tidak ada kemampuan. Ijma' yang diri dengan kesepakatan ahli ilmu. Ya, maka dalam kaidah la wajib ma'al ilmi, tidak ada wajib kalau memang tidak bisa. Ya, itu berangkat iman. Berangkat iman. Kaidah Al-Quran. Kaidah Al-Quran. Muncul berbagai macam kaidah dari Alkitab ini. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Jadi kita akan lihat beberapa keterangan insyaallah. Wa kadza fi hal ishtidadil harbi, wa kadza demikian pula fi hal ishtidadil harbi, di kondisi perang yang berkecamuk. Harb itu peperangan, ishtidad itu yang sangat, perang yang sedang berkecamuk. Wal haribi min sailin, dan dalam kondisi lari dari banjir. Jadi kalau ada banjir, kita lari, selamatkan diri. Aularin, atau adanya api, kebakaran, kita berhenti. Ausabuin, atau misalkan ada hewan buas, ada sinyal lepas, itu sholat dimakan. Nah ini jadi kembali ke fikih lagi ya. Gimana saja itu bagi sholat, ini ada harimau itu tetap khusus sholat. Ya, kayak lari. Kempal biasanya. Nah kempal. Asalnya gimana? Kabur kan? Kabur. Iya, nyapa dulu. Kabur. Karena satu bariah muncul dari beberapa dari yang ada. Wala takul anfusakum, dilarang kita membunuh diri sendiri. Ya. Nanti pembahasannya dulu. Semisal ketika antum atau ada orang, ya, misalnya ada orang dalam kondisi sangat darurat, tidak ada makanan, ya, adanya hanya sesuatu yang haram. Kalau dia tidak makan, dia pastikan dia akan mati. Kalau dia tidak mau makan, maka dia mati. Kalau dia tidak makan, berarti dia berdosa atau berpahala? Malah berdosa. Malah dia harus makan yang haram.
itulah fikih. Jadi agama ini bukan perasaan tapi ilmu. Jadi ya antum lagi sholat itu dalam program ya, antum pengen contoh wali ya dicontoh Nabi SAW, apa perintah Nabi? Bunuhlah. Dibunuhlah, ya kan? Nah seperti itu. Nanti kita akan bahas di dalam beberapa poin dan beberapa usul bahwasanya agama Islam itu. Di antaranya dalam usul akidah, saya ingin menyebutkan bahwasanya agama itu menjaga maslahat, mendatangkan maslahat, di antaranya juga menjaga jiwa, bahkan menjaga harta. Antum punya duit 10 juta, antum lagi sholat, antum lupa taruh di belakang, antum batalkan sholatnya atau antum teruskan sholatnya? Duitnya dibatalkan. Nah, batalkan sholatnya duitnya. Ini yang sesuai dengan ilmu. Nah, tak khusus saja, berikan ilmunya. Ya. Ini tidak berdasarkan ilmu. Ya. Makanya tidak sama antara yang jahil dengan orang yang berilmu. Orang jahil beragama dengan hawa nafsu, orang berilmu beragama dengan ilmu. Dan itulah yang Allah Ta'ala cintai. Baik. Atau misalkan di situ ada musuh ya, ada musuh. Maka dalam kondisi seperti ini dia semampu, tidak harus sholat menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Wal marid, ya, dan termasuk orang sakit, alladzi la yastati'u, yang dia tidak sanggup istiqbal qiblati, menghadap kiblat. Dan kalau tidak ada membantu, misalkan orang ini sakit parah, dia tidak bisa menghadap dan pada saat itu tidak ada yang membantu, maka sudah sholat semampu dia menghadap kemanapun yang dia bisa. Fakul haulai, maka semua mereka ini yusalluna ala hasbi halihim, mereka sholat sesuai dengan kondisi mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Walau ila ghairi kiblati, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Wa tasihhu sholatuhum, dan tetap sah sholatnya. Li'annahu syartun ajaza'ahu, karena menghadap kiblat adalah syarat yang dia tidak mampu darinya. Syarat dia tidak bisa sudah. Maka kalau tidak mampu maka pasal pokok, maka gugur syarat tersebut. Kalau tidak mampu gugur syarat tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah semampu kalian. Surat At-Taubah ayat 16. Ya, ini di antara dalilnya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, wa idza amartukum bi amrin, dan ketika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, fatu minhu, maka datangilah darinya, mastata'tum, semampu kalian. Jadi kalau susah memerintahkan, kita berusaha untuk mengerjakannya semampu kita. Ya, ini masalah perintah. Tapi masalah larangan ternyata tidak ada. Dua larangan tidak ada tidak ada keringanan. Karena meninggalkan lebih mudah atau sulit. Menjalankan perintah dengan meninggalkan suatu larangan, mana yang mudah? Melakukan dan meninggalkan mana yang mudah? Yang meninggalkan yang mudah. Antum diperintahkan meninggalkan bid'ah. Bid'ah itu sulit atau mudah? Emang persulit kan? Antum meninggalkan lebih enak, ringan, tidak capek. Nah, ketika masalah larangan maka tidak ada terus, karena lebih mudah. Kalau menjalankan perintah itu sulit, maka lakukanlah perintah semampunya. Antum tidak bisa sholat 11 rakaat, tidak seperti Nabi, ya sudah, paling tidak 3 rakaat. 3 rakaat tidak bisa, 1 rakaat, ya semampunya. Wawarta fi hadis al-muttafaq alaih, dan telah datang di dalam hadis al-muttafaq alaih, hadis yang disepakati, yaitu yang dimaksud Bukhari dan Muslim, annahum inda ishtidadil khawfi, sesungguhnya mereka, yang dimaksud para sahabat, inda ishtidadil khawf, ketika sangat genting. Khawf itu apa sih? Ketika sangat-sangat takut, yusalluna, mereka salat mustaqbilil kiblati, menghadap kiblat, wa ghayra mustaqbiliha, dan tidak menghadap kiblat. Jadi para sahabat pun ketika dalam kondisi yang mencemaskan,
Iya, mereka sholat menghadap kiblat selama mereka. Kalau enggak ya sudah. Ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi ini syarat yang keempat, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah sekarang kita lanjutkan wa yastadilu ala kiblati bi asya'a katsiratan. Ya, bi asya'a katsiratan. Wa yastadilu, dan seseorang dia bisa mencari petunjuk. Ya, dalil itu apa? Dalil itu apa? Dalil itu apa? Dalla yadullu man dalla ala khairin, maka siapa menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'il, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Maksudnya wastadilu, dan seseorang mencari petunjuk ala kiblat, di atas kiblat, di asya' dengan beberapa perkara katsiratin yang banyak. Nah, katsiratin. Ya, langsung kembali ke kaidahnya ya. Itu menjadi naat, menjadi sifat asya'. Minha di antaranya, jadi cara mencari petunjuk kiblat. Pertama al-ikhbar, pengabaran. Jadi kalau kita mencari kiblat itu cari informasi dari orang yang kita thiqah. Pertama pengabaran. Fa idza akhbarahu, ketika ada yang mengabarkannya bil kiblati, dengan arah kiblat, siapa? Mukallafun, seorang mukallaf. Thiqatun, yang thiqah itu apa? Yang terpercaya. Adilun, yang adil. Jadi aku jangan tanya sama orang mampu. Assalamualaikum bang, mana arah kiblat? Ya tepat. Modelnya sholat. Ya. Jadi tanya kepada mukallaf yang thiqah, yang adil. Sholat itu sudah ngerti ya, adil seperti apa ya? Amilan bi khabarihi, maka diamalkan dengan khabarnya. Karena aku sudah thiqah dalam hal itu. Aku lihat dari ciri-cirinya, masya Allah ya. Tidak isbah, lihiyahnya juga terpelihara, ada ciri-ciri kesolehan lah. Antum tanya, dia jawab, ya antum amalkan apa yang diinformasikan juga. Idza kana al-mukhbir, ketika orang yang mengabarkan adalah mutayaqqinan, orang yang yakin al-kiblat, ke arah kiblat. Ya. Jadi orang yang ditanya pun orang yang yakin, jangan orang yang ragu mana ya, kayaknya sini, itu namanya orang yang ya. Jadi antum pastikan bahwasanya orang yang memberikan informasi kepada antum itu dia orang yang yakin kiblat ke arah sana. Jadi jangan juga, saya bukan penduduk asing, jadi dia tidak tahu sendiri ya, dia tidak tahu persis arah kiblat mana. Wa kadza idza wajada mahariba islamiyatin, demikian pula ketika dia mendapati maharib, jamak dari mihrab. Mihrab itu apa? Tempat pengimaman ya, kalau dalam bahasa kita ya. Oh, maksudnya mihrab itu tempat pengimaman kalau di tempat kita. Mihrab masjid, ketika dia mendapati maharib Islamiyah, yaitu mihrab masjid, ya. Amila biha, maka diamalkan sebagaimana mihrab tersebut, biha dengannya. Wastadalla biha, dan dia menjadikan acuan dengannya. Jadi kalau waktu masuk ke masjid, mihrabnya ke sana, atau jangan berpindah, ya, menyelisih mihrab. Ngerti tidak? Misalkan antum datang ke suatu kota, masuk ke masjid, atau mihrabnya ke sana, atau ya apa ini? Ya itu salah. Jadi antum berdalil dengan mihrab tersebut untuk mencari arah kiblat. Lianna dawama tawajjuh ila jihati tilkal maharibi, lianna dawama, karena sesungguhnya dawam itu apa? Terus menerusnya tawajjuh, mengarah, ila jihati tilkal maharibi, ke arah mihrab tersebut, yadullu ala sihhati jihatiha, menunjukkan sahnya mengarah ke arahnya. Jadi karena ternyata mihrab tersebut itu dawam itu terus menerus dipakai, bukan ada masjid yang masih kabur terus ada perubahan enggak. Ini menunjukkan bahwasanya sah menghadap kiblat ke arah mihrab tersebut. Ya.
Wa kadzalika yastadillu 'ala al-qiblati bil-nujum. Demikian pula seorang bisa mencari petunjuk arah kiblat dengan menggunakan apa? Nujum. Allah Ta'ala berfirman wa bin najmi hum yahtadun, surat An-Nahl ayat 16. Dan dengan bintanglah mereka menerima petunjuk. Ya, yahtadun. Mereka mengambil petunjuk dengan bintang. Ini bagi orang yang tahu ya tentang letak bintang. Nah, seperti contohnya orang yang sedang berlayar di lautan, para nelayan kan tahu dia, ini bintang itu menunjukkan ke arah ini, ke arah itu, tahu. Baik. Ini syarat yang keempat ya. Kita sudah selesaikan pembahasan dari munafasatul fikih. Syarat yang keempat yaitu istiqbalul kiblah. Jadi kita sudah bahas cara mencari arah kiblah. Yang pertama gimana tadi? Mencari informasi dari orang yang cekok. Kemudian yang kedua dengan arah yang konsisten. Yang ketiga dengan arah kiblah. Lanjut. Kita masuk asyaratul khamis. Syarat yang kelima yaitu an-niyatun niyat. Wa min nafidahnya itu apa? Betul. Syarat yang kelima yaitu niat. Wa min syurutis sholati an-niyat. Di antara syarat salat adalah niat. Wa hiya lughatan al-qasd. Dan niat itu secara bahasa maknanya apa? Tujuan. Al-qasd itu menuju ya, menuju. Wa syar'an secara istilah syariat, niat itu adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala. Yaitu al-azm. Azm itu bertekad bulat ala fi'lil ibadah untuk menjalankan sebuah ibadah taqarruban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian niat secara istilah syar'i. Bertekad bulat untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa mahalluha, tempatnya niat adalah al-qalbu, di hati ya, bukan di lisan. Fala yahtaju ila talaffudhi biha, maka tidak butuh untuk melafalkan dengannya, melafalkan niat maksudnya. Bal huwa bid'atun, bahkan melafalkan niat bagian dari bid'ah. Jadi kaidahnya gampang. Ya ada dalilnya. Enggak ada dalilnya berarti bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan, para sahabat tidak pernah melakukan, tidak ada perintah dari lisan Nabi. Ya kan? Ya berarti apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa bid'ah. Ya berarti lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Tidak pernah melakukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan tidak pula para sahabatnya. Fayanwi biqalbihi, maka dia niat dengan hatinya, niat apa? As-shalat. Ya, ini menjadi maf'ul bih dari yang allati yuriduha, yang dia inginkan. Salat apa yang dia inginkan? Ya, dia niat kadzuhri wal asri, ya, seperti salat zuhur, salat asar. Di hadis, karena di situ ada hadis innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niat. Baik. Kita lanjutkan dulu. Wayan bima takbiratul ihram, dan dia niat bersama dengan takbiratul ihram. Litakuna niyatu muqaranatan lil ibadah, akan niat itu muqaranah dengan ibadah. Muqaranah itu apa? Bersanding atau berbarengan. Orang itu bersanding. Kalau Imam Nawawi menyebutkan bahwa ini adalah qasdu syai' muqaran bi fi'li. Qasdu syai' itu mengajak untuk melakukan sesuatu muqtaranan bi fi'li, yang dilakukan berbarengan dengan perbuatannya. Berarti sholat itu dimulai dari apa? Takbiratul ihram. Berarti niatnya di mana? Di takbiratul ihram. Wa in taqaddamat, kalau seandainya niatnya lebih mendahului, taqaddamat itu mendahului, di zaman yasirin, dengan waktu yang sedikit, fil waqti, dalam masalah waktu ya, fala
rasa maka tidak mengapa. Sebelum takbir sudah niat, tidak apa-apa. Wa yashtaratu, kemudian dilanjutkan wa yashtaratu dan disyaratkan antastamirro an-niyatu fi jami' shalah. Antastamirro yaitu berlanjut niatnya fi jami' shalah pada seluruh sholat. Jadi antum ketika niat sholat Allahu Akbar harus sampai selesai itu ada niat sholat. Jangan sampai ada niat menggantungkan. Saya sholat Allahu Akbar nanti kalau hujan saya batalkan. Menggantungkan niat. Ya. Atau niatnya terputus di tengah jalan, maka menjadi batal sholat. Menjadi batal sholat. Fa'in qata'aha, kalau seandainya dia memutusnya di asnai sholat, di tengah sholat, batal sholat, as-sholat, maka batal sholat, batal sholat. Wa yajuzu dan boleh liman bagi orang ahrama yang takbiratul ihram fi sholatin fardhatin atau fi sholatin fardhatin menjadi niat mana saja. Dan boleh bagi orang yang takbiratul ihram pada sholat fardu wa huwa ma'mun sedangkan dia adalah seorang makmum atau munfaridun atau dia orang yang sendirian sholat sendirian maksudnya yang qaliba agar untuk mengganti atau membalik sholatnya sholat tahu nafilatan menjadi sunnah. Idza kana dzalika li qardin sahihin, kalau itu ada tujuan yang benar. Misru ayyuhrima munfaridan, misalkan dia takbir ihram sendirian, fayuridu sholah ma'al jamaah, kemudian dia ingin sholat berjamaah. Misalkan ada orang yang sholat sendiri. Ini sholat sendiri, tiba-tiba datang orang lain, maka dia batalkan sholat atau gantikan sholatnya dengan sholat sunnah. Jadi dia ikut sholat berjamaah. Kalau seandainya dia ingin sholat berjamaah, misalkan untuk lagi sholat di situ, niatnya sholat zuhur, dikiranya di masjid sudah ada jamaah, ternyata di belakang ada rombongan, maka antum sholatnya bisa diubah menjadi 2 rakaat saja. Setelah itu nanti ikut gabung sholat berjamaah. Maka dalam kondisi seperti ini hukumnya boleh merubah niat wajib menjadi niat sholat sunnah di tengah-tengah. Wa'alam dan ketahuilah anna ba'dhan nas, sesungguhnya sebagian dari manusia qad ahdatsu fi niyyah, sungguh mereka telah berbuat muhdats, telah menciptakan yang baru fi niyyah, di dalam masalah niat. Apa yang mereka ciptakan? Bid'ah, yaitu sebuah bid'ah, wa tasyaddudan dan tasyaddud, yaitu ekstrim. Ma anzalallahu bihi min sultan, Allah tidak menurunkan menyanyi menafi, Allah tidak menurunkan dengan keduanya sultan. Apa sultan? Sultan itu keterangan, tidak ada hujjah. Wa dzalika bi an yaqul ahaduhum, yang dimulakan itu bi an yaqul ahaduhum, dengan ucapan salah satu dari mereka, nawaitu an usolliya fardhu kadza ada kadza min rakaat ada lillahi khalfa hadzal imam. Ada sebagian orang seperti ini dan banyak di kita. Nawaitu an usolliya, saya niat sholat fardu kadza, fardu zuhur misalkan, atau fardu asar dengan bilangan kadza seperti ini. Bilangannya berapa? 4 rakaat. Ya. Ada alillah dilaksanakan karena Allah khalfa hadzal imam, di belakang si imam fulan misalnya. Karena saya nggak di negeri kita, dia nggak bilang musolli, cuma secara umum ya. Wa nahwa dzalika min al-alfaz, dan semacam itu dari berbagai macam lafaz. Karena lafaz orang di negeri kita mungkin berbeda dengan lafaz yang ada di Mesir,
Turki dan yang lainnya kan bid'ah itu tidak sah. Bid'ah itu apa? Tafarruq, bercerai-berai. Yang menyatukan umat itu apa? Sunnah. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berbekalah kepada Allah Ta'ala semuanya. Maksudnya apa? Berpegang kepada kitab dan sunnah, kepada hablullah itu, kepada wahyu. Ketika orang berpegang kepada itu ya bersatu. Yang buat mereka tidak bersatu karena mereka tidak berpegang kepada itu. Wahada syai'un lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Ini adalah sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Falam yunqal anhu, maka tidak pula dinukil darinya annahu talaffadha, bahwa sesungguhnya beliau Nabi SAW melafazkan binyati dengan niat, la sirran wala jahran, tidak baik itu sir ataupun secara jahar, wala amara bidzalika, dan Nabi pun tidak pernah memerintahkannya. Ya, berarti kaidahnya Nabi tidak melakukan, tidak memerintahkan, berarti apa? Mudah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-jahru binniyati la yajibu wa la yustahabbu ittifaqil muslimin. Sekarang kita lihat bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-jahru binniyah, menjaharkan, ya, mengeraskan bacaan niat tidak wajib, bahkan tidak pula sunnah, dengan kesepakatan kaum muslimin. Bal al-jahru binniyah mubtadi'un, bahkan kata Syekh, menjaharkan niat hukumnya apa? Menjadi mubtadi, menjadi pelaku bid'ah, usul di sama dijelaskan. Mukhalifun li syariah, dan dia menyelisih syariat. Idza fa'ala dzalika mu'taqidan annahu min asy-syar'i, kalau dia melakukannya itu dia berarti sesungguhnya itu bagian dari syariat, fa huwa jahilun, dan dia jahil, dhalun, dia sesat. Dia yastahiqu ta'zir, dia berhak untuk mendapatkan hukuman, wal uqubah, dan sanksi, ala dzalika, atas hal itu. Idza asaru ala dzalika, kalau dia terus-menerus di atas hal itu, pada ta'rifi, setelah diberitahu, wal bayan, setelah diberikan keterangan lahu kepadanya, la siyama idza adaman ila janibihi, apalagi kalau dia mengganggu orang di sampingnya, di rafi sautihi, dengan sebab dia mengangkat suaranya, au qarrara dzalika, atau dia mengulang-ulang usulli marratan ba'da marrah, sekali setelah sebelumnya, fa innahu yastahiqu ta'zir al-balik ala dzalika, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang lebih keras atas itu. Jadi kalau kita lihat dari contoh Syekhul Islam, menjalankan itu tidak wajib, tidak pula sunnah, dari kesepakatan muslimin, bahkan menjalankannya termasuk mubtadi, dan ini menyelisih syariat. Ketika melakukan itu dan dia meyakini bahwasanya itu syariat, kebanyakan seperti itu ya, kebanyakan seperti itu tidak meyakini itu bagian syariat. Ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Karena saya pernah dulu, sudah pernah. Jadi meyakini itu bagian dari syariat. Bahkan kalau tidak melakukan, nanti soalnya tidak sah, karena dia tidak melafatkan. Jadi sampai ke ini kok, dan meyakini itu bagian dari syariat. Maka orang seperti ini apa? Orang jahil dan orang sesat. Dia telah sesat, dia bodoh dan sesat. Karena sebab orang sesat karena dia bodoh. Maka orang seperti ini dia berhak untuk dihukum, disanksi. Kalau dia terus menerus, padahal sudah dikasih tahu, sudah ditegakkan dalil, apalagi orang itu mengganggu orang di sampingnya dengan bacaan keras, diulang-ulang seperti itu, maka dia berhak mendapat hukuman. Yang hukum siapa? Pemerintah. Iya, kalau kita dulu, ya pukul-pukulan, malah kita kalah karena cuma kita seperti itu. Ya, sedikit lagi soal. Ila anqala, sampai kemudian beliau berkata, wa ba'dul mutaakhirin, dan sebagian dari mutaakhirin. Mutaakhirin itu apa? Orang belakangan. Kharaja wajhan, dia mengeluarkan wajhan, salah satu pendapat, fi madhab Syafi'i, pada madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, di wujubi dzalika, dengan wajibnya itu. Nah, inilah saya tunjukkan. Jadi ketika kita belajar mutaakhirin dari madhab Syafi'i, bukan Syafi'inya, tapi mutaakhirin mengatakan bahwasanya usul itu hukumnya apa? Wajib.
dan hal ini telah ghalat itu apa? Disalahkan. Ghalat telah disalahkan oleh kebanyakan dari ashabnya Syafi'i. Jadi para ulama pengikut mazhab Syafi'i mengatakan ini salah. Ini salah. Wa kana ghalatuhu, dan mana kesalahannya? Kesalahannya anna Syafi'i, sesungguhnya Syafi'i kalau dia berbicara ada sholat tentang sholat, la budda min al-nutqi fi awalnya. La budda min al-nutqi fi awalnya. La budda itu apa? Harus, wajib min al-nutqi, melafazkan atau mengucapkan di awal sholat. Jadi Syafi'i mengatakan harus melafazkan di awal sholat. Apa yang dimaksud? Fadlan anna hadzal ghalib, maka orang yang keliru telah menyangka ucapan Syafi'i annahu aradanud dunia. Dia menyangka Syafi'i menginginkan melafazkan niat. Ya. Fadlan asal Syafi'i, maka pendapat ini orang yang keliru itu disalahkan oleh pengikut Syafi'i juga. Jami'uhu, bahkan semuanya menyalahkan pendapat ini. Wa qalu, dan mereka berkata innama araddan nutqa bit takbir. Sesungguhnya Syafi'i itu tidak lain, innama itu hasr, hanya menginginkan ucapan takbir. Artinya sholat itu dimulai dengan apa? Takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, sebagaimana yang telah mari di dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada musikus sholat, orang yang salah sholatnya, la binniyah, bukan melafazkannya. Ya. Intah kalam syekh, sudah selesai pembicaraan Syekhul Islam. Wa talaffudzu binniyati kama annahu bid'ah, melafazkan niat sebagaimana itu adalah perbuatan bid'ah. Faqad yadkhulu fi riya', maka terkadang apa? Yudkhilu fi riya', melafazkan itu bisa memasukkan ke dalam riya'. Makanya kadang dihafaz usolli. Ya, kelihatan apa? Itu sahih karena saya pernah melakukan. Ya. Li'anna al-matlub, karena yang dituntut itu apa? Yang dituntut adalah ikhlasul amal lillah, memurnikan amal untuk Allah. Jadi apa yang dikatakan Syekh itu bukan kebohongan ya, tapi itu sahih. Wa ikhfahu, dan berusaha untuk menyembunyikan amal. Illa ma qad dalilun bidzalik, kecuali memang ada dalil yang memerintahkan untuk menampakkan amal. Falladhi yanbaghi lil muslim, maka hendaklah bagi orang muslim ayyakuna wifaqan wiqafan inda hudud syariah, maka hendaklah seorang muslim itu wiqafan. Jadi kata wukuf ya, wukuf itu berhenti atau menaati batasan-batasan syariah. Ini batasan syariah sudah kita berhenti. Tawakuf itu apa? Tawakuf itu berhenti menunggu perintah. Kalau ada perintah kita kerjakan, kalau tidak ya jangan noplos, jangan apa? Nabrak. Nabi tidak perintahkan kalau melafazkan sholat, kita bikin ya, itu namanya nabrak, muta'addi, melampaui batas. Amilan bisunan, karena untuk mengamalkan sunnah-sunnah, natarikan bid'ah, karena untuk meninggalkan bid'ah. Mahma kana nawah, ya apapun jenisnya bid'ah, wa mimman kana masdar, dari siapapun masdarnya, sumbernya, walaupun bid'ah itu datangnya dari seorang imam. Kalau itu bid'ah menjadi sunnah, kita tinggalkan walaupun dia syirik, karena manusia tidak maksud selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, hal tu'allimuna Allah bidinikum, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, wallahu bikulli syai'in alim. Al-Hujurat ayat 16. Apakah, katakan oleh Nabi, apakah kalian akan mengajarkan kepada Allah tentang agama kalian, dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kalau kita mengatakan usul seolah kita mengajari Allah, saya ini sedang salat zuhur sekian rakaat bersama imam, seolah kita mengajari Allah, padahal Allah Ta'ala maha mengetahui yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah Ta'ala katakan atau alimun Allah, jadi ini apakah kamu akan mengajarkan agama kalian kepada Allah, termasuk mengirimkan doa yang menyebut nama si fulan bin fulan bin fulan, takut nanti keliru salah nama. Ya, ini termasuk seolah Allah Ta'ala itu jahil, Allah Ta'ala itu bodoh. Ini termasuk pelecehan sebenarnya, termasuk pelecehan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu a'lam bi niyatil qulub, maka Allah Ta'ala itu lebih mengetahui dengan niat yang ada di dalam hati, wa maqasidiha, dan tujuan-tujuan
wa fi jami'i ibadat dan dalam seluruh ibadah. Jadi kalau aku mau ibadah apapun, ya, tidak perlu dilafazkan, termasuk ketika wudhu. Tidak usah nama itu wudhu'an birafil hadathi. Wallahu ta'ala